Yesus Allah, ya. Yesus manusia, ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Allah yang Esa, kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Allah, kaum orang-orang Yahudi sangat marah dan tersinggung ketika Yesus mengatakan ucapan ini, "Bapa-Ku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Yohanes 10 ayat 29 sampai 31. Kata Yesus lagi, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah, dan karena Engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Yohanes 10 ayat 32 sampai 33. Lalu Yesus menegaskan, "Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Yohanes 8 ayat 38 sampai 39. Saudara-saudara, begitu pula muncul kemarahan orang-orang Yahudi ketika Yesus berkata, "Abraham Bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yohanes 8 ayat 56 sampai 59. Bahkan di ayat sebelumnya, Yohanes menulis orang-orang Yahudi menganggap Yesus kerasukan setan. "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya." Yohanes 8 ayat 52. Saudara-saudara yang dikasihi Allah yang Esa, berulang kali Yesus menegaskan keberadaan Dia sebagai utusan Allah yang datang dari surga untuk menyampaikan kebenaran Allah sebagai wujud kasih Allah, dan menyatakan bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya kepada keselamatan, ya, Shiratal Mustaqim yang sejati dan benar. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus adalah klaim keilahian, ketuhanan Yesus. Yohanes mengatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Allah sendiri pula berkata dari langit,
Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Yohanes 12 ayat 28. Allah yang Maha Kuasa sendiri menyatakan Yesus sebagai anaknya ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Allah di Perjanjian Lama, kitab Mazmur 2 ayat 7 menyatakan tentang Yesus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dinyatakan pula oleh malaikat Gabriel yang diutus Allah menemui perawan Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Malahan setan, roh jahat pun takut akan Yesus dan berkata, dan mereka, setan-setan itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Matius 8 ayat 29. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Markus 3 ayat 11. Yesus dari surga lahir dengan kuasa Roh Allah. Yesus menjadi manusia karena tujuannya adalah manusia di dunia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Roma 9 ayat 5. 2 Yohanes ayat 7 mengatakan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kata Yesus saat penyembuhan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lukas 5 ayat 24. Saudara-saudara, ciptaan Allah yang dikasihinya, jelas sekali ayat-ayat di atas itu menyatakan Yesus Allah ya, Yesus manusia ya. Hanya satu maksud kedatangan Yesus ke dunia, sebagai wujud anugerah kasih karunia yang merupakan bukti kasih Allah pada manusia, agar manusia kembali disucikan dan beroleh hidup kekal di surga. Yesus bukan sekedar datang membawa kebenaran firman Allah, tetapi juga menebus, menderita, menyelamatkan, in action, dengan disalib, mati, namun mengalahkan maut dan menang dan hidup. Itulah kemenangan bagi manusia yang dimenangkan oleh Yesus, tidak mengalami maut selama-lamanya. Yohanes 8 ayat 52. Hanya satu yang dibutuhkan manusia, percaya Yesus dan mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Puji nama Tuhan.